Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah rumah Anda sudah difoto oleh Pak RT, oleh perangkat desa, oleh pendamping sosial maupun dari petugas PT Pos? Nah, kira-kira apakah di tahun 2023 Anda akan lolos sebagai penerima bantuan atau bantuan yang sudah Anda terima apakah di 2023 akan cair kembali? Nah, catat inilah kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial agar bantuan Anda bisa cair kembali di tahun 2023. Ada 14 kriteria ya, ada 14 kriteria yang menjadi patokan cair atau tidaknya bantuan Anda di tahun 2023. Oleh karena itu, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai di-skip agar Anda tidak salah paham. Dan pastikan dari 14 kriteria tersebut ini memenuhi syarat kepada kondisi Anda sehingga Anda bisa dikatakan layak sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2023. Sebelum kita membahas hal tersebut, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Terima kasih karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya bisa membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini lebih besar lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, nah kita akan membahas langsung tanpa panjang lebar, tanpa ribet-ribet harus berbahasa basi. Jadi intinya, ketika Anda sudah melakukan pencairan, sudah memperoleh undangan dari PT Pos untuk penyaluran BLT BBM jilid kedua atau yang terakhir di tahun 2022, lalu ada bantuan sembako atau BPNT dan juga PKH tahap keempat, tentu setelahnya Anda foto rumahnya ini selalu dibutuhkan ya, atau sebelum pembagian undangan atau bahkan ketika pembagian undangan mungkin ada perangkat yang memfoto rumah Anda. Itu mungkin dari RT, itu dari RW, mungkin dari perangkat desa atau kelurahan ataupun dari pendamping sosial maupun dari petugas PT Pos Indonesia. Nah, foto-foto rumah yang diperlukan sebagai bentuk bukti bahwa para penerima bantuan sosial ini rumahnya layak, kondisinya layak, dan juga untuk diketahui letak dari titik koordinat rumah masing-masing KPM. Sehingga ketika ada kunjungan ataupun data yang diperlukan, maka untuk melacak rumah KPM ini sangat mudah ya, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, eh, apakah kondisi rumah ini menentukan? Yang jelas jawabannya adalah iya. Dan tidak hanya itu, ada beberapa faktor lain yang tentunya ini bisa menjadi tolak ukur cair atau tidaknya bantuan sosial. Apakah Anda dianggap pantas atau tidak menerima bantuan sosial. Nah, setidaknya Kementerian Sosial sudah menetapkan ada 14 kriteria yang tentunya ini menjadi tolak ukur bantuan Anda ini bisa cair atau tidak, ya, bisa cair lagi atau tidak di tahun 2023. Jangan sampai dari 14 kriteria ini Anda ada satu saja kriteria yang tidak sesuai, sehingga bisa jadi bantuan Anda di tahun 2023 bisa zonk atau tidak cair. Oke, kira-kira 14 kriteria itu apa saja? Langsung saja ingin saya bacakan ke-14 kriteria tersebut. Oke, disimak baik-baik ya. Jadi kriteria penerima bantuan sosial yang ini dikatakan layak dan bisa cair di tahun 2023, yang pertama adalah terkait dengan kondisi rumah, yaitu luas lantai itu kurang dari 8 meter per orang. Jadi ketika ada misalnya tiga anggota rumah tangga di dalam satu kakak, maka diukur saja untuk rumah ini tidak lebih ya atau kurang dari 8 meter per orang. Jika misalnya 8 meter, misal satu kamar luasnya 8 meter, nah ini berarti tidak masuk kriteria karena rumahnya bisa dianggap rumahnya sangat layak ya dan tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Seperti itu. Lalu kriteria yang kedua, lantai tanah atau bambu atau kayu murah. Jadi lantai terbuat dari tanah ya, lalu bambu ataupun kayu murah. Selanjutnya yang ketiga, dinding terbuat dari bambu, rumbia, kayu murah atau tembok tanpa plester. Maksudnya tembok tanpa plester berarti masih tumpukan bataku atau batu bata ya tanpa di plester. Maksudnya kalau di daerah saya itu namanya tanpa dipelur atau tanpa di tembok halus seperti ini misalnya. Oke. Selanjutnya untuk kriteria yang keempat, buang air besar tanpa fasilitas ya, atau buang air besarnya ini bersama orang lain. Jadi di dalam rumahnya tidak ada MCK ya, tidak ada WC sehingga mengandalkan WC umum atau misalnya mungkin ada ya, masih ada yang membuang di
lubang tanah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, penerangan tanpa listrik. Yang keenam, air minum dari sumur atau mata air tidak terlindung, sungai atau air hujan. Jadi bukan air PDAM. Ya, bahasanya seperti itu yang paling mudah. Selanjutnya, yang nomor 7, bahan bakar kayu. Bahan bakarnya dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Kedelapan, mengkonsumsi daging, susu, atau ayam hanya 1 kali dalam seminggu. Jadi KPM ini hanya mengkonsumsi ayam, telur, atau susu, bisa dihitung lah ya, dalam 1 minggu hanya 1 kali, hanya sanggup 1 kali saja untuk mengkonsumsi ketiga komoditi tersebut. Selanjutnya nomor 9, hanya mampu membeli 1 setel pakaian dalam 1 tahun. Jadi mungkin biasanya KPM ini membeli pakaian 1 setel dalam 1 tahun, ini ketika bertepatan dengan hari raya misalnya. Nah, itu masuk kriteria. Tapi jika misalnya 1 minggu sekali membeli pakaian baru atau 1 bulan sekali membeli pakaian baru, maka bisa dikatakan KPM ini tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial karena dianggap sudah mampu dari kriteria yang sudah ditetapkan ini. Selanjutnya yang nomor 10, makan 1-2 kali setiap harinya. Ya, makan 1-2 kali. Jika lebih, ya bisa dikatakan ini keluarga sejahtera lah ya dari kriteria yang sudah ditetapkan. 11, tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik. Ya, karena memang sebagian besar KPM yang masuk di dalam DTKS ini tidak mampu untuk melakukan mengeluarkan biaya kesehatan di puskesmas atau poliklinik. Mereka mengandalkan program PBIJKN yaitu berupa Kartu Keluarga Indonesia Sehat atau KIS. Selanjutnya nomor 12, sumber penghasilan KK petani ya, jika KK petani berlahan kurang dari 500 meter persegi. Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, lalu bisa juga pekerjaan lain yang upahnya ini atau gajinya ini kurang dari Rp600.000 per bulan. Sekali lagi di masalah pekerjaan ini ya, sumber penghasilan KK jika KPM ini petani, ini memiliki lahan kurang dari 500 meter persegi, ya, lalu ada buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain ya, atau bisa pekerjaan lain dengan upah minimal kurang dari Rp600.000 ya, kurang dari Rp600.000 per bulan. Selanjutnya nomor 13, pendidikan kepala keluarga itu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau maksimal ini adalah tamat SD. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk kriteria yang sudah ditetapkan itu 14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp500.000. Jadi tidak memiliki tabungan sebesar Rp500.000 atau barang yang mudah dijual dengan harga Rp500.000. Jika Anda KPM memiliki simpanan emas yang nilainya lebih besar dari jumlah yang ditetapkan, maka ini bisa dikatakan KPM ini sudah bisa dinilai bisa bertahan hidup lah ya, berarti sejahtera. Nah, dari 14 kriteria yang sudah ditetapkan, ini tentunya menjadi pertanyaan biasanya di dalam masyarakat. Ada yang rumahnya besar, ada yang pekerjaannya sudah enak, ada yang misalnya seperti ini. Tidak ada rumah zaman sekarang yang terbuat dari kayu. Nah, oke, saya akan membahas satu persatu dari 14 kriteria tersebut. Jadi tentu patokan 14 kriteria ini menjadi dasar kami untuk melakukan penilaian apakah KPM tersebut layak atau tidak. Tapi kita akan melihat sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya luas lantai dari tanah atau bambu atau kayu murah. Ya kita lihat jika di tengah perkotaan biasanya tidak ada ya rumah berlantai kayu ya. Adanya lantai tembok yang mungkin kondisinya sudah jelek ya. Kondisinya sudah tidak layak lah ya. Lalu dinding juga biasanya memang dari tembok dan sudah diplester karena memang rata-rata secara naluri manusia ya KPM ketika mendirikan rumah ya biasanya menabung untuk membeli semen untuk diplester, untuk dicat dengan bagus sehingga ketika ada tamu yang datang ke rumah ya rumahnya bisa membuat nyaman tamunya. Jadi seperti itu. Lalu penerangan tanpa listrik. Ya, ini penerangan tanpa listrik ini sepertinya ya ada yang masih kondisinya seperti itu, di dampingan saya ada juga yang ngampung listriknya.
Ada juga yang menggunakan listrik tetapi dengan daya 450 volt ampere hingga 900 volt ampere. Nah, dengan daya listrik sebesar ini 450 sampai 900 volt ampere, maka ini masih masuk kriteria PLN ya untuk penerima subsidi bantuan listrik. Sehingga untuk rumah-rumah yang tanpa penerangan listrik ini berarti sangat layak, dan yang sedang menggunakan listrik ini harus di bawah dari batas subsidi yang ditetapkan oleh PLN. Jika KPM menggunakan listrik 1.300 misalnya atau di atas 900 volt ampere, maka ini sudah bisa dikatakan bukan KPM yang layak untuk menerima bantuan. Jadi ini tidak pantas untuk menerima bantuan bagi mereka yang menggunakan listrik di atas 900 volt ampere. Itu. Selanjutnya bahan bakar kayu, arang atau minyak tanah. Karena minyak tanah sekarang memang tidak digunakan ya, sebagian besar tidak digunakan. Lalu misalnya di tengah perkotaan mungkin sulit untuk mencari kayu bakar ya atau arang. Maka memang untuk pemerintah melalui Kementerian SDM ini sudah mengeluarkan kebijakan untuk subsidi ya, subsidi berupa bantuan bantuan LPG, maaf, bantuan gas LPG sepertiga kilo atau gas melon istilahnya. Nah, sehingga untuk kriteria nomor berapa ini, nomor 7 bahan bakar harus dari kayu ini. Nah, ini harus menyesuaikan dengan aturan karena memang gas LPG 3 kg ini masuk subsidi dan diberikan kepada keluarga miskin atau keluarga prasejahtera. Seperti itu. Nah, selanjutnya makan 1-2 kali sehari. Nah, ketika kita menggunakan patokan ini tentu tidak bisa karena memang misalnya di daerah saya ini sering ada selamatan atau tahlilan. Ketika memperoleh undangan, tahlil, mendapatkan makanan, maka tentu makanannya tidak hanya 1-2 kali, bisa 3-4 kali misalnya karena diantar makanan oleh tetangganya. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa contoh hal-hal sederhana yang mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk kami para penilai di lapangan, apakah KPM ini layak. Mencocokkan dengan 14 kriteria, tapi dengan catatan juga melihat kondisi yang terbaru, seperti itu. Nah, kalau misalnya terlampau misal pekerjaan petani lahannya 1 hektar atau pekerjaan lain gajinya sudah UMR atau lebih di atas UMR, maka ini sudah tidak layak untuk menjadi KPM. Jadi seperti itu. Nah, oke. Itu adalah 14 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang akan menentukan bantuan Anda bisa cair atau tidak di tahun 2023. Semoga 14 kriteria ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk menjadi pertimbangan Anda. Silakan cocokkan dengan masing-masing kondisi di rumah Anda ya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti apa yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.